مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان والهدى ليدبروا من القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih sempat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang kami tadi bacakan yakni ayat terakhir di dalam surah Ali Imran atau ayat 200 di bahagian juz 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Ayat ini salah satu bentuk perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar supaya kita bisa jauh lebih bersabar dalam menghadapi ujian maupun cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu kita sudah tahu bersama yang dikatakan bersabar itu seperti apa. Setidaknya menurut Imam Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqayis Al-Lugha,
ada 3 cakupan utama dari bersabar tersebut. Yang pertama, makna sabar itu kadang diartikan seperti obat yang pahit. Kemudian yang kedua diibaratkan seperti batu yang keras yang susah dipecahkan. Kemudian makna yang ketiga dikatakan sabar itu seperti tempat yang menjulang tinggi yang tidak punya batasan. Ketiga makna ini saling kait mengaitkan. Yang pertama, kenapa dikatakan sabar itu sebagai obat yang pahit? Oleh karena kesabaran itu sangat susah dilakukan, apalagi di awalnya. Tetapi ketika kita mampu sedikit menahan diri, maka insya Allah segalanya akan berbuah yang namanya manis. Makanya jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa hanya orang-orang yang beriman saja yang mempunyai keimanan di dalam diri mereka yang mampu menanamkan nilai-nilai kesabaran. Kan ada istilah orang begini, Pak. Katanya kesabaran itu ada batasnya. Sabar itu tidak punya batasan. Kalau ada batasan berarti orangnya tidak bersabar. Makanya di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran itu. Antara sabiru warabitu, setelah itu warabitu. Artinya kalau mau diartikan secara letterletnya, Rob itu artinya ikatlah. Kalau kita mau hubungkan dengan konteks kekinian, maka ketika orang sudah bersabar, sudah menjalani apa yang Allah telah tentukan kepada orang semua, maka ujungnya adalah Rob itu ikatlah. Yang kedua tadi ada makna isbiru wasabiru. Wasabiru dalam artian kita harus punya strategi. Kalau kita mau kaitkan atau kaji ayat ini kan istilahnya ayat ini berhubungan tentang perang. Dari ketika itu Nabi memesankan kepada seluruh sahabatnya bersabar dulu. Jangan serang orang. Nanti orang diserang baru kita serang duluan. Begitulah strategi perangnya Nabi. Kalau sekarang umatnya sebahagian sebelum orang memerangi dia perangi duluan. Mengatasnamakan agama lalu membuat kerusakan. Itu mirip dengan Bani Israel yang ditegur oleh Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika Allah menegur Bani Israel jangan mengadakan perusakan di muka bumi ini. Jawabannya apa? Innama nahnu muslihun. Kami tidak mengadakan perusakan, tapi yang kami lakukan adalah kemaslahatan. Tidak ada bedanya orang di zaman sekarang, Pak, yang mengatakan kami tebang hutan kiri kanan, kita bangun bangunan yang begitu tinggi agar orang dihargai di mata dunia. Betul kita dihargai di mata dunia, tetapi dampak yang bisa kita lihat, banjir di mana-mana, serapan air juga tidak ada. Itu kan namanya merusak. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak. Kalau kita analisis dari aspek bahasa, di sini Allah menggunakan kata zahara. Zahara itu adalah kata kerja bentuk lampau atau fi'lun madhi. Dalam artian bukan hanya sekarang nampak kerusakan, memang sejak dari dulu sudah ada kerusakan. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan seluruh dunia. Tidak mau tunduk dan hormat kepada Nabi Nuh, tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Nuh, tidak mau ikut dengan ajaran Allah, akhirnya Allah azab kaum tersebut. Nah sekarang jangan heran ketika banjir di mana-mana, ada musibah dan ujian maupun cobaan, coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Bahkan orang senantiasa berdoa kepada Allah minta yang terbaik, tapi apa hasil yang Allah berikan kepada kita? Itu kan kadang ada orang berdoa seperti itu, Pak. Makanya dari ayat ini setidaknya yang bisa kita simpulkan, yang pertama, orang harus istilahnya bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, Pak. Tidak gampang melaksanakan solat. Makanya Allah mengatakan aqimus sholata, dirikan solat, bukan amarus sholat. Saya perintahkan solat. Tidak, langsung dikatakan aqimus sholat, dirikan solat, bukan amarus sholat.
Ada ulama yang membedakan kata tersebut. Ketika kita melakukan sholat, itu betul-betul harus ada dorongan dari dalam diri kita. Makanya jangan heran ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Orang-orang yang sudah terpatri dalam hatinya kata beriman, tanpa disuruh pasti tergerak hatinya. Lain perasaannya ketika tidak dapat datang cepat ke masjid. Ini salah satu contoh. Di hari Jumat saja yang kita yakini hari diterimanya doa, hari yang kita anggap sayyidul ayyam, tetapi masih banyak saudara-saudara kita sebahagian yang lain masih mementingkan urusan-urusan dunia daripada urusan akhirat. Bukankah Allah ini mau kasih kita kesejahteraan? Bukankah Allah ingin kasih kita urusan ini, usaha kita semua Allah mudahkan? Dua panggilan ini apakah kita orang tidak mau sadar? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita mau dikasih kesuksesan oleh Allah, tapi jawaban sebagian saudara kita mengatakan nanti dulu, sebentar dulu, orang masih sibuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran dalam mengerjakan yang namanya ketaatan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita tarik dari ayat tersebut, kita mesti bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan malaikat. Bahkan yang namanya manusia sering melakukan yang namanya salah, bahkan lupa. Dan itu adalah manusiawi. Kalau ada manusia tidak pernah salah, itu bukan manusia namanya, itu namanya nabi. Seperti Nabiullah Muhammad SAW yang terkenal dengan istilah ma'sumnya. Sebelum melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadi. Beda dengan kita. Hanya manusia biasa, Pak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menahan diri. Apalagi kalau misalnya kita disakiti, lalu kita ada keinginan untuk membalas, tapi kita membalasnya dalam bentuk kesabaran, maka kita termasuk orang yang paling hebat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga, tentunya orang harus bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Ini terkadang banyak orang yang tidak mengerti, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Allah akan menguji kalian, kata Allah, bisyarr, yakni keburukan, wal khair, dan kebaikan. Dua kategori yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Asyar kemudian al khair. Kenapa Allah mengatakan asyar duluan baru disusul dengan al khair? Karena pada umumnya manusia menganggap semua yang jelek-jelek itu, musibah, kebakaran, banjir bandang, lain sebagainya, itu adalah ujian maupun cobaan dari Allah. Padahal kita jauh dari kesadaran diri, ternyata al-khair, kebaikan yang kita miliki, harta yang begitu banyak, keturunan yang begitu bagus, ternyata itu juga adalah fitnah. Apa itu fitnah dalam Al-Quran? Yakni ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa banyak belajar bahwa menjadi orang bersabar tentu bukanlah persoalan yang mudah. Tetapi kata Allah, kita mesti yang namanya bersabar itu sabiru, bersabar itu dalam segi teori. Wasabiru, maka itulah strateginya. Kalau kita sudah mendapatkan yang namanya strategi, rabitu, istiqamalah, ikatlah itu dengan pakaian-pakaian Islami. Mengaku kita sebagai umat muslim, maka cerminkanlah nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah, jaminan Allah, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum, innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa
اللهم صل على سيدنا محمد وسائر الأنبياء المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم آله. صل على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقاضي الحاجات. اللهم أدفنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.